Salawat dulang atau salawat dulang adalah sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam, sesuai dengan namanya. Salawat dulang berasal dari dua kata iaitu salawat yang berarti salawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dulang atau talam, iaitu piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Kesenian ini dipertunjukkan oleh minimal dua klub diiringi tabuhan pada dulang, iaitu nampan kuningan yang bergaris tengah sekitar 65 cm. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawat saja. Di beberapa tempat, salawat dulang disebut juga salawat talam. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad. Cerita yang memuji Nabi atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar itu. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan alik nagari. Pertunjukan kesenian ini juga tidak dilakukan di kedai atau di lapau atau di lapangan terbuka. Biasanya, kesenian ini hanya dipertunjukkan di tempat yang dipandang terhormat seperti masjid dan surau. Dan biasanya pertunjukan ini dimulai selepas Isya. Sifat pertunjukan ini adalah saling bertanya jawab, saling uji dan saling berusaha mempertahankan pemahaman diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisisan dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik itu berbentuk syair. Tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Minangkabau, baik darat maupun pasisir. Hampir di semua wilayah Minangkabau tradisi ini bisa ditemukan seperti Luhak Agam, Tanah Datar, 50 Kotor, bahkan pasisir atau rantau. Satu-satunya daerah yang tidak ada penutur salawat dulang adalah di Pasaman. Masing-masing daerah mengklaim kalau tradisi ini adalah tradisi mereka. Sejarah munculnya tradisi salawat dulang. Salawat dulang mula-mula berawal dari banyaknya ahli agama Islam Minang yang belajar ke Aceh, di antaranya adalah Syekh Burhanuddin. Ia kemudian kembali ke Minang dan menetap di Pariaman. Dari daerah itu Islam lalu menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau. Saat berdakwah, beliau, Syekh Burhanuddin, teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya adalah menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, iaitu tim rebana. Beliau, Syekh Burhanuddin, itu kemudian mengambil talam atau dulang yang biasa digunakan untuk makan dan menabuhnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah.
Ada juga yang menyatakan bahawa salawat dulang berasal dari tanah datar oleh kelompok tarekat Syatariah sebagai salah satu cara untuk mendiskusikan pelajaran yang mereka terima. Oleh kerana itu, teks salawat dulang itu lebih cenderung berisi ajaran tasawuf. Ada juga yang menghubungkan bahawa salawat dulang di tanah datar tidak lepas dari 3 tokoh tanah datar iaitu Tuanku Musajid 1730 hingga 1930, Tuanku 50 1730 hingga 1930 dan Khatib Rajo 1880 hingga 1960. Pertunjukan salawat talam baru dapat dilaksanakan jika ada paling tidak 2 klub kerana teksnya mengandung tanya jawab. Artinya, pertunjukan sastra lisan ini juga merupakan sebuah kompetisi. Penampilan satu teks tersebut disebut salabuahan atau satangga ataupun satunggak, memakan waktu 25 hingga 40 minit. Teks salabuahan terdiri dari pambukaan, batang, dan panutuik. Bagian batang berisi kaji, iaitu bagian inti salabuahan penampilan salawat dulang. Teks tersebut dihafal oleh tukang salawat kata demi kata. Umumnya, ia merupakan tafsiran dari ayat Al-Quran ataupun hadis. Sedang bagian berikutnya adalah bagian penutup yang dimulai dengan pertanyaan, lalu memberi pertanyaan. Bagian penutup ini juga dapat disisipi dengan pesan-pesan pemerintah seperti keluarga berencana, suprainsus, bahkan pemilihan umum. Atau sekedar hiburan dengan syair-syair lagu yang tengah popular. Tradisi ini masih berkembang hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tukang salawat. Semakin sering dipertunjukkan dan irama pendendangnya semakin terbuka iaitu mengikuti perkembangan irama lagu-lagu yang telah popular di tengah masyarakat. Salawat dulang adalah tradisi Minangkabau yang bersidat terbuka kerana memiliki daya adaptif baik dari segi tema maupun irama. Dapat diimprovisasi sesuai dengan hal-hal yang disenangi masyarakat baik dari segi isi maupun irama. Pada awalnya tradisi lisan ini berfungsi sebagai sarana dakwah dan hanya dipertunjukkan dalam perayaan-perayaan agama Islam. Saat ini fungsi tradisi lisan ini tidak hanya dakwah saja, namun juga sebagai sarana hiburan serta sarana menarik perhatian penonton untuk mengikuti suatu aktivitas seperti penggalangan dana. Kini, tradisi salawat dulang ini telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda.